Sumatera Barat, ranah nan elok dan rupawan, menghamparkan sejuta keindahan alam, adat, dan budaya, serta menyuguhkan kenikmatan warna-warni hidup yang didambakan. Kehadirannya merupakan karunia menakjubkan dari Sang Maha Pencipta yang mampu meledakkan rasa syukur dari dalam diri. Hutan dan perbukitan bukan hanya menjadi bagian dari bentang alam, tetapi juga ruang yang menyimpan tradisi turun-temurun. Bagi mereka, ini bukan sekadar hobi, melainkan bagian dari budaya, kebersamaan, dan hubungan manusia dengan alam. Kesuburan tanah menjadi salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Tanah yang subur memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh dengan baik. Sawah-sawah menghijau menghasilkan padi yang menjadi sumber pangan masyarakat. Kebun-kebun yang luas menghasilkan buah-buahan, sayuran, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Di balik keindahan alam dan kesuburan tanah, terdapat hubungan yang erat antara manusia dengan lingkungan. Alam menyediakan kebutuhan hidup, sementara manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Dari ladang-ladang inilah, masyarakat menggantungkan kehidupan. Setiap benih yang ditanam membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Namun di balik kesuburan yang menjanjikan dan hasil panen yang melimpah, tersimpan sebuah keresahan yang terus menghantui para petani. Masalah itu datang dari hutan, datang tanpa diundang, dan seringkali meninggalkan kerugian yang besar bagi para pemilik ladang. Ketika malam tiba dan aktivitas manusia berhenti, kawanan babi hutan mulai keluar dari persembunyian. Mereka bergerak dalam kelompok, menyusuri semak dan tepian hutan menuju lahan pertanian yang menjadi sumber makanan baru. Serangan babi hutan bukanlah kejadian baru. Hampir setiap musim tanam, ancaman yang sama kembali muncul. Tanaman yang telah dirawat selama berbulan-bulan dapat rusak hanya dalam satu malam. Ikut lah habis semalam kau ni makan babi juga. Mungkin besok kau tak menyabik lah, tak panen lah. Sekitar 30-an kau. Ya, lah jauh anak-anaknya masuk kau. Kau lah jajak babi. Contohnya, kau babinya sangat gadang kau. Kau lah. Matang kakinya mah. Lado, perak lado dia lah, lado kakinya. Itu perak lado babi lah, perak lado kutu. Yo lah buru kau lah kau ya, yo masuk lah kau. Jadi sudah ikut lah, dia buat mupakat lah, yo buru gadang wak lah. Hewan ini termasuk omnivora. Mereka memakan umbi-umbian, akar tanaman, buah-buahan, padi, hingga hewan kecil yang ditemukan di habitatnya. Kemampuan mencari makan yang sangat baik membuat babi hutan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Babi hutan memang dianggap sebagai hama oleh banyak petani.
Namun di sisi lain, mereka juga merupakan bagian dari ekosistem alami yang telah hidup di kawasan tersebut, jauh sebelum manusia membuka lahan pertanian. Berburu babi mambesmia mako sifat kontoroyong. Kaumpuk iko kini, kajorong iko kini, kajorong iko kini, itu cara mambesmia ma. Dek ama babi itu sangat menganeh ke kampung-kampung. Tak bisa menyabi padi dinyo, tak panen padi dinyo. Itulah awal bamulo berburu babi itu. Jadi untuk satarunyo, tabi pangana kayak cara di kampung orang tua-tua buru, tua-tua kampung. Kalau di Sarayuan mana mambesmia ma ko baanyo. Mengko duduklah orang tua-tua kampung. Ba caronyo kita menyarayo. Yo, kita sarayo jorong itu, sarayo itu. Jadi memasak-masak, Pak. Makan-makan, Pak, sifatnya. Sudah maru rimbo. Sudah maru babi. Lebih matinya. Makan mulu tengah hari. Baulang lo balik. Itulah awal bamulonya. Konflik manusia dan satwa liar menunjukkan bahwa keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan menjadi tantangan yang semakin penting. Ketika kerusakan di lahan pertanian semakin sering terjadi akibat gangguan babi hutan, para petani pun meminta bantuan kepada para pemburu setempat untuk membantu mengurangi gangguan yang terus berulang. Kami selaku kepengurusan Porbi Kecamatan Baso menanggapi atau mendengar keluh-keluhan masyarakat dengan telah mengganasnya hama babi yang telah menyerang berupa tanaman padi atau kebun sehingga hasil petani tidak maksimal. Maka dari itu kami selaku kepengurusan Porbi Kecamatan Baso melakukan kegiatan Porbi dengan melaksanakan yaitu berupa buru legaran, agenda rutin setiap hari Selasa. Di balik kerasnya kehidupan seorang pemburu, tersimpan sebuah ikatan yang tak tergantikan. Bukan hanya dengan hutan atau alam liar, tetapi dengan seekor sahabat setia yang selalu berjalan di sisinya. Setiap hari, mereka memulai dengan berjalan bersama. Kegiatan sederhana ini bukan hanya untuk menjaga kebugaran anjing, tetapi juga mempererat hubungan antara pemilik dengan hewan peliharaannya. Selama bertahun-tahun, mereka telah melewati banyak jejak dan perjalanan bersama. Dari pagi yang dingin hingga malam yang sunyi, hubungan mereka tumbuh menjadi lebih dari sekadar kerjasama. Kehidupan di alam liar penuh risiko, luka, duri, dan kelelahan menjadi bagian dari perjalanan mereka. Karena itu, merawat anjing adalah bentuk rasa hormat atas kesetiaan yang telah diberikan.
Makanan yang cukup dan bergizi menjadi bagian penting dari perawatan sehari-hari. Bagi sang pemburu, memberi makan bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk kasih sayang kepada sahabat yang selalu menemaninya. Teranak wak ada sampai kuah. Tu jenisnya teril, teripit, kampuang sama big bull. Jadi cara merawatnya sore di diri, tu malamnya dia makan. Tu kalau olahraganya tu dianger di situ. Vitamin sekali 3 hari. Tomat top, talu, madu. Sebelum diturunkan untuk berburu, para anjing dilatih untuk mengasah insting dan indera penciuman terhadap hama babi. Anjing pemburu tidak dilahirkan dengan kemampuan sempurna. Mereka memerlukan latihan yang terarah untuk mengenali aroma, mengikuti jejak, serta memahami perintah dari pemilik. Latihan sejak usia dini membantu membangun disiplin, keberanian, dan kerjasama antara anjing dan pemiliknya. Para anjing dilatih untuk mengenali bau khas hewan buruannya. Dengan kemampuan tersebut, saat berburu di alam liar, anjing lebih mudah menemukan keberadaan hewan buruannya. Anjing memiliki antara 220 hingga 300 juta reseptor penciuman, jauh lebih banyak dibandingkan manusia. Dalam kondisi angin dan kelembapan yang ideal, anjing dapat mendeteksi aroma dari jarak ratusan meter, bahkan hingga beberapa kilometer. Kemampuan ini menjadikan anjing sebagai pelacak andal, baik dalam pencarian manusia hilang, pendeteksian barang, maupun mengikuti jejak satwa di alam liar. Sedangkan babi juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Dengan moncong yang sensitif, babi mampu mendeteksi aroma makanan yang tersembunyi di dalam tanah dan mencium bau dari jarak puluhan hingga ratusan meter. Tahap berikutnya, anjing dilatih mengejar babi hutan. Latihan ini bertujuan untuk melatih kecepatan dan kelincahan berlari mengejar babi hutan. Anjing pemburu memiliki kemampuan berlari mencapai 70 km per jam. Saat berburu, anjing tidak hanya mengandalkan kecepatan. Mereka menggunakan kombinasi antara penglihatan tajam, penciuman yang sangat sensitif, dan kemampuan membaca medan. Dengan langkah yang lincah, mereka dapat mengejar mangsa melewati semak-semak, melintasi sungai kecil, bahkan mendekati lereng yang curam. Sedangkan babi memiliki kecepatan maksimal sekitar 47 km per jam. Akan tetapi, di alam liar babi hutan memiliki kelincahan dalam berlari, sehingga anjing pemburu kesulitan menangkapnya. Proses latihan dilakukan berulang kali. Ini bertujuan untuk melatih kecepatan dan penciuman anjing, serta mental anjing agar tidak takut dengan babi. Karena biasanya anjing yang belum bernyali akan kembali ke pemiliknya sebelum dia berhasil mengejar babi tersebut.
Di antara hamparan sawah dan hutan yang mengelilingi nagari, sebuah tradisi tua kembali dimulai. Tradisi yang diwariskan turun-temurun bukan sekadar perburuan, melainkan peristiwa sosial yang menyatukan masyarakat. Dan kali ini, perburuan dilakukan di Nagari Barula, Kabupaten Tanah Datar. Dari berbagai daerah, para pemburu berdatangan. Ada yang menempuh perjalanan sejak dini hari, membawa sahabat setia mereka, anjing-anjing pemburu, yang telah dilatih untuk menghadapi medan hutan dan kejaran babi hutan. Ada yang datang berkelompok menggunakan mobil, ada yang datang sendirian dengan sepeda motornya. Pertemuan ini telah menjadi agenda rutin yang mempererat hubungan antar masyarakat. Namun di balik tradisi ini, ada denyut ekonomi yang ikut bergerak. Bagi sebagian warga, hari berburu adalah hari yang dinantikan. Warga bisa berjualan sarapan, minuman, hingga kebutuhan para pemburu. Yang pertama, membantu masyarakat. Yang jelas, untuk hasil tanam yang lebih bagus, karena tidak dirusak oleh hama babi. Yang kedua, kalau kita melaksanakan babi seperti saat ini, ya, dalam buku berburu alek, jadi kita bisa membantu ekonomi masyarakat, yaitu ada yang berjualan, baik nasi, atau hasil bumi di sekeliling. Dan juga kami dalam berburu ini nanti kalau kita mendapat dananya kita kembalikan ke masyarakat. Umpamanya kita dapat sumbang berlebih, nanti kita kasih ke musola atau perbaikan tapian mandi atau saluran irigasi yang rusak. Setiap anjing memiliki karakter yang berbeda. Ada yang unggul dalam melacak, ada pula yang memiliki keberanian dan daya tahan tinggi di medan hutan. Para pemburu biasanya memilih anjing berdasarkan kemampuan dan kondisi medan. Beberapa ras yang dikenal memiliki naluri berburu dan daya tahan yang baik, antara lain American Pit Bull Terrier. Dikenal karena tenaga dan keberaniannya. German Shepherd memiliki kecerdasan dan kemampuan pelacakan yang baik. Belgian Malinois terkenal dengan kecepatan dan daya tahan. Anjing lokal atau sering disebut dengan kampung Jawa memiliki karakter lebih adaptif terhadap kondisi hutan dan iklim setempat. Setelah semua peserta hadir, persiapan dilakukan bersama. Disinilah terlihat semangat gotong royong yang menjadi bagian penting dari tradisi Marenten. Anjing-anjing pemburu yang telah dilatih dan dikumpulkan dari berbagai daerah akan dilepas secara serentak ke kawasan hutan atau perbukitan untuk melacak jejak babi hutan. Momen ini selalu menjadi pemandangan yang khas. Setiap anggota memiliki peran masing-masing. Ada yang bertugas menyusuri jalur, ada yang menempati titik tertentu, dan ada pula yang bertanggung jawab mengawasi pergerakan kelompok. Secara garis besar, para pemburu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pencari babi. Kelompok ini biasanya sudah mengetahui di mana babi berkeliaran. Selanjutnya kelompok kedua,
ini terdiri dari tuan rumah dan para pemburu yang datang dari kenagarian lain. Kelompok ini menunggu babi di jalur yang biasa dilalui babi. Karena babi identik dengan melalui jalur yang biasa dilalui. Kelompok ketiga yaitu kelompok penunggu. Kelompok ini berjumlah besar. Mereka terdiri dari para pemburu babi yang datang dari kenagarian lain dan kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat. Ada satu pemandangan yang selalu menarik dalam tradisi ini. Ketika jarak memisahkan suara pemilik menjadi penanda bagi anjing-anjing mereka. Dari kejauhan, terdengar panggilan khas yang hanya dipahami oleh sang anjing dan pemiliknya. Setelah beberapa saat, akhirnya tim pencari menemukan babi di semak belukar. Dan tim pencari langsung bersorak untuk memberitahukan kepada pemburu lain. Suara gaduh dari anjing semakin keras dan para pemilik anjing langsung melepaskan untuk mengejar babi. Babi berhasil dilumpuhkan di dalam semak belukar. Tujuan dari berburu babi bukanlah untuk memberi makan anjing dengan bangkai babi hasil buruan, namun untuk membunuh sebanyak mungkin babi yang dianggap sebagai hama. Suatu kebanggaan bagi pemilik anjing ketika hewan peliharaannya datang dengan noda merah di mulutnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, tradisi berburu babi di Minangkabau tetap hidup sebagai bagian dari keragaman budaya Indonesia. Sebuah kisah tentang manusia, alam, dan kebersamaan. Tentang jejak yang tertinggal di hutan dan nilai-nilai yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena setiap tradisi menyimpan cerita, dan setiap cerita adalah bagian dari identitas Nusantara.